Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan malam, dan menciptakan aku dan kamu. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang direktur tanpa berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitul Habibullah, yang lain dan yang bukan. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa umat Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan sampai zaman banyaknya ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan sampai zaman para penonton yang tampan dan cantik rupawan. Alhamdulillah. Saya Siti Zahra Aulia yang akan menyampaikan pidato yang bertema bekal akhirat. Bekal akhirat. Bekal akhirat adalah kumpulan amal ibadah yang dipersiapkan selama hidup di dunia untuk menghadapi hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan dunia adalah sebagai tempat mengusahakan bekal kehidupan akhirat. Namun, dalam manusia mengharungi kehidupannya tentu memerlukan kebutuhan pokok berupa pakaian, makan, minum, rumah, kendaraan hajat, dan sebagainya. Semua itu adalah kebutuhan pokok yang tidak mungkin bisa diabaikan. Yang menjadi permasalahannya adalah seberapa banyak kita pembagian porsi atau manakah yang lebih utama, dunia atau akhirat. Untuk menjawabnya tentu tidak cukup berdasarkan penalaran kita sebagai individual yang lemah. Jawaban yang tepat diambil dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kitab Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya, dunia diciptakan untuk kalian manusia, sedangkan kalian diciptakan untuk kehidupan akhirat. Baginda Rasulullah SAW mengumpamakan kehidupan dunia dan akhirat dengan permisalan seseorang yang mencelupkan jarinya ke air samudra yang luas, maka setitik air yang menetes dari ujung jari itu diibaratkan dunia, sedangkan sisanya air samudra itu permisalan akhirat. Di sisi Allah, kehidupan dunia diartikan sebagai mata'ul gurur, kesenangan yang menipu dan memperdayakan, laibun walahun, permainan dan senda gurau, kesenangan yang sedikit. Bila kita baca dalam Al-Quran banyaknya hakikat dan nilai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Sering seseorang bila ingat kematian yang dapat menghampiri kapan saja menjadi begitu taat beribadah, bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan. Tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja, malah seolah-olah lupa bahwa kehidupan yang terakhir adalah kehidupan akhirat. Seperti dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tu'fawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh dia meraih kemenangan. Kul matta'ud dunya qalilun wal akhirah
khairul liman ittaqa wa la tuflamuna fatila. Kesenangan di dunia hanyalah sementara, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Wa mal hayatad dunya illa la'ibu walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.